Imam Syafi'i adalah salah satu dari 4 imam besar yang warisannya mengenai masalah peradilan dan jurisprudensi hukum Islam. Imam Syafi'i lahir di kota Gaza di Palestina pada tahun 767 M. Nama kecilnya adalah Muhammad ibnu Idris. Imam Syafi'i merupakan keturunan keluarga Hashim dari suku Quraisy yang juga menjadi keluarga Muhammad SAW. Rantai leluhur Imam Syafi'i terdiri dari sebagai berikut. Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris, Ibnu Abbas, Ibnu Utsman, Ibnu Syafi', Ibnu Sa'ib, Ibnu Ubaid, Ibnu Abdi Yazid, Ibnu Hashim, Ibnu Muttalib, Ibnu Abd, Munaf, Quraisy Mutalibi, Hashimi, kehidupan Avel. Ayah Imam Syafi'i meninggal di Asyam saat masih kecil. Setelah kematian ayahnya, ibu Imam Syafi'i pindah ke Makkah. Saat Imam Syafi'i baru berusia 2 tahun, akar keluarga ibu Imam Syafi'i berasal dari Yaman dan ada juga beberapa anggota keluarga di Makkah, tempat di mana ibunya percaya dan berharap agar dia mendapat perhatian dengan baik. Imam Syafi'i menghabiskan tahun-tahun awal pembentukan karakternya di Makkah dan memperoleh pendidikan agama di kota-kota di Makkah dan Madinah. Di Makkah, Imam Syafi'i belajar di bawah mufti Muslim Ibnu Khalid. Dia dibesarkan di antara suku Banu Huzail di Makkah yang sesuai dengan banyak suku Arab di era itu sangat berpengalaman dalam seni puisi, sebuah tradisi yang disampaikan kepada Imam Syafi'i yang juga menjadi sangat mahir dalam hal itu. Pendidikan awalnya ditandai dengan kemiskinan akut. Ini karena ibunya tidak mampu membayar biaya pendidikannya. Meski gurunya sangat terkesan dengan kemampuannya, sehingga dia menganggapnya sebagai siswa formal dengan biaya tanpa biaya tambahan. Seperti dilansir sodii.gz.com, saking miskinnya, ibunya tidak bisa membelikannya kertas karena keadaannya. Ekonominya begitu buruk. Alhasil, sosok remaja Muhammad ibnu Idris terpaksa menggunakan tulang, batu dan daun kelapa untuk menulis tugas belajarnya. Tapi kekurangan tersebut bukan untuk mencegahnya memperoleh pengetahuan. Muhammad muda ibnu Idris tidak hanya menghafal seluruh teks, tapi juga mampu memahami konteks dan sejarah etimologis yang terkait dengan berbagai ayat Al-Quran. Pada usia 10 tahun, sedangkan ketika berusia 15 tahun dia telah mampu mengumpulkan kedalaman dan ketelitian pengetahuan ajaran Islam. Melihat kemampuan anak didiknya itu, maka mufti Makkah pada waktu itu kemudian memberi wewenang kepadanya untuk mengeluarkan fatwa. Secara kronologis, Imam Muhammad ibnu Idris lahir hampir 57 tahun setelah kelahiran Imam Malik. Untuk itu, maka karya monumental Hadits Mu'atta dari Imam Malik oleh Imam Syafi'i atau Muhammad ibn Idris pelajari bersama dengan Al-Quran di usia dini seperti yang disebutkan di atas. Teologi bukanlah satu-satunya keahliannya, namun Imam Syafi'i juga mahir mengajar tentang puisi, linguistik, dan silsilah. Murid-muridnya pun berasal dari beragam disiplin ilmu. Mengenai siapa yang menjadi guru Imam Syafi'i di masa asal, masa belajarnya, pamannya sendiri, yakni Sufyan ibnu Uyainah Maki, salah satu gurunya. Sedangkan para guru lainnya antara lain adalah Muslim ibnu Khalid Zanji, Hatim ibnu Ismail, Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Yahya, Hisham ibnu Yusuf Sinani, Marwan ibnu Muawiyah, Muhammad ibnu Ismail, Dawud ibnu Abdurrahman, Ismail ibnu Ja'far, dan Hisham ibnu Yusuf. Sedangkan guru Imam Syafi'i yang paling terkenal adalah pendahulunya, yakni Imam Malik, pencetus mazhab Maliki yang juga merupakan salah satu dari 4 aliran pemikiran terkemuka dalam Islam. Jadi Imam Syafi'i tidak hanya belajar dari buku Imam Malik yang sangat terkenal, Mu'atta, sejak usia dini. Namun seperti yang dilansir beberapa orang, dia juga mendapat kehormatan saat berada di kota Madinah untuk belajar langsung di tangan tuan mazhab pemikiran itu. Setelah berguru, ada ulama terkemuka, maka Muhammad ibnu Idris, Imam Syafi'i, kemudian melanjutkan untuk memunculkan aliran pemikirannya sendiri yang sekarang dikenal mazhab Syafi'i.
Kontribusi paling penting dari Syafi'i kepada badan akademis pengetahuan Islam adalah pembentukan dasar-dasar yang kuat tentang prinsip-prinsip fikih Islam. Pemikirannya mengenai ajaran Islam itu kemudian diwujudkan dalam sebuah buku penting, yakni karya Ar-Risalah, yang dianggap oleh banyak orang sebagai karya akademis terpenting di bidang ini, yakni prinsip-prinsip fikih Islam. Pada zamannya saat itu, pemikiran Imam Syafi'i di benak banyak orang saat itu sebagai ajaran revivalis. Proses cara kajian penelitiannya adalah dimulai dengan mencari makna harfiah dari sebuah ayat Al-Quran dan kemudian beralih ke hadits terkait tradisi Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kemudian berkembang menjadi sebuah konsensus pendapat semua orang terpelajar yang berkumpul, ijma, yang menerapkan penalaran dengan analogi, kias. Setelah mengkaji soal fikih, Imam Syafi'i juga dinobatkan sebagai pelopor gagasan untuk membuat perbedaan antara aplikasi peradilan mengenai pertimbangan hukum, istihsan, dan penalaran hukum murni dengan analogi, kias. Sedangkan terkait dengan kemurahan hati, Imam Syafi'i terjadi dalam banyak peristiwa. Salah satunya kisahnya yang terkenal adalah terkait dengan kemurahan hatinya di bulan Ramadan saat dia hendak pindah ke Makkah. Saat itu, kalau perjalanannya sampai di perbatasan Makkah, dia terkejut dengan kehidupan warganya yang sangat miskin. Keadaan ini berbanding terbalik dengan posisi dirinya yang bisa dibilang cukup kaya karena dia mempunyai uang hingga 10.000 dirham. Uang sebanyak itu merupakan jumlah uang yang sangat besar pada masa itu. Melihat kesengsaraan itu, hati Imam Syafi'i pun terketuk dan tak tanggung-tanggung dia kemudian memberikan seluruh uangnya itu, sampai-sampai dia harus meminjam sejumlah uang di Makkah untuk membiayai hidupnya sendiri. Sikap kedermawanan Imam Syafi'i itu ternyata dia contoh dari karakter Nabi Muhammad SAW. Rupanya Imam Syafi'i selama ini telah bertekad mencontoh tindakan Rasulullah yang selalu memberikan pakaian, makanan, dan uang secara ekstensif di bulan Ramadan. Sampai akhir hayatnya, Imam Syafi'i berada di perkumpulan orang terpelajar. Dilaporkan, dia pun menghabiskan hari-hari terakhirnya di sebuah lembaga pendidikan yang dikelola Abdullah Ibnul Hakam, seorang sarjana terkenal pada masanya. Imam Syafi'i diperkirakan meninggal usia 54 tahun pada sebuah hari Jumat di bulan Rajab di tahun 204 H820M. Gubernur Mesir waktu itu mengakui keunggulan akademisnya dengan tidak hanya menghadiri pemakamannya, tapi benar-benar memimpin doa-doa sewaktu pemakaman tersebut, tempat peristirahatan terakhir. Imam Syafi'i diperkirakan berada di kaki perbukitan Gunung Mukatram.